Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, perkenalkan, saya Pika Mujipadilah, guru matematika di SMP Negeri 2 Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang penyajian data. Materi ini merupakan materi kelas 7 pada semester 2. Tujuan pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, menganalisis hubungan antara data dengan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan benar. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Sebelum kalian mempelajari materi penyajian data, kalian harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu apa itu data. Nah, kalian sering mendengar kata data, namun banyak sekali di antara kalian di sini yang belum paham apa itu data. Nah, kata data itu berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Itu yang disebut dengan datum. Sedangkan data itu apa? Nah, data adalah kumpulan dari beberapa datum. Ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama, dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, yaitu dengan cara kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah cara pengumpulan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, yaitu dengan cara teknik observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan suatu objek atau kejadian. Sahabat Rumah Belajar, ada 2 cara dalam memperoleh data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Biasanya ketika kita memperoleh data tentang tinggi badan siswa atau jenis kelamin siswa, itu merupakan contoh data primer. Yang kedua adalah data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari orang lain. Nah, biasanya data yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik itu yang kita sebut sebagai data sekunder. Sahabat Rumah Belajar, kita masuk ke materi intinya, yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan yang keempat, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk tabel itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi. Dan yang ketiga, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan 1 kolom. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri lebih dari 1 kolom. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Sahabat Rumah Belajar, penyajian data yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Dalam diagram batang, itu terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar itu digunakan untuk menyatakan
kategori atau waktu. Sedangkan sumbu tegak itu digunakan untuk menyatakan nilai suatu data. Sahabat rumah belajar, penyajian data yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk data yang berkesinambungan atau kontinu. Contohnya, jumlah penduduk dalam tiap tahun, jumlah siswa di sekolah A dalam tiap tahun. Nah, pada diagram garis juga terdiri dari sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar digunakan untuk menyatakan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak digunakan untuk menyatakan suatu nilai dalam kurun waktu tertentu. Penyajian data yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data yang menggunakan gambar berbentuk lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran terdiri atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau dalam bentuk besar sudut. Sahabat rumah belajar, nah dari paparan yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan apa itu data dan bagaimana cara menyajikan data. Jadi, penyajian data itu ada 4. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan yang keempat, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.